Oke, ya semangat pagi untuk sobat trader yang saya berada ya. Seperti biasa ya, saya akan menginformasikan mengenai prediksi market dan nanti saya akan berikan peluang-peluang baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental yang bisa membuat menambah informasi ya untuk sobat trader sebelum melakukan entry posisi di market. Baik, yang pertama saya akan melihat kondisi dari dolar Amerika ya atau istilah lainnya adalah greenback. Oke, dolar Amerika ini masih berada di jalur penguatannya ya. Ini kita bisa lihat dari indeks dolarnya atau DXY kemarin berada di level 104.18, pagi ini melonjak dia ke level 104.40 ya. Beberapa faktor yang mendukung penguatan dolar Amerika diantaranya adalah kita tahu bahwa sentimen market saat ini berkembang. Menurut FedWatch ini adalah alat survei yang mengukur arah kebijakan yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika. Dan di bulan November nanti sebesar 90% memprediksi bahwa Powell akan memangkas tingkat suku bunganya hanya sebesar 25 basis point ya. Dan hanya 0% yang memprediksi akan memangkas sebesar 50 basis point. Hal tersebut yang mendukung penguatan dari dolar Amerika. Meskipun kita tahu semalam ya ada rilis data existing home sales, yaitu ini data perumahan di mana rumah yang sudah ready, yang sudah ada ini terjual ya atau laku, ini memang mengalami penurunan sangat tipis dari 3,88 juta turun menjadi 3,84 juta. Namun ini tidak berpengaruh, dolar masih berada di level penguatannya. Karena apa? Dolar Amerika juga sebagai aset safe haven. Oke, lanjut ya. Sekarang tinggal kita hubungkan terhadap pergerakan market yang pertama terhadap gold atau emas ya. Kita tahu emas kemarin ya, emas kemarin berada di level tertingginya di 27,58 all time high barunya ya. Namun setelah menyentuh level 27,58 kembali anjlok atau turun menuju ke level 27,08. Sekitar 50 poin pergerakan emas kemarin ya. Oke. Aksi penurunan atau aksi profit taking ini yang menyebabkan kenapa harga gold kembali turun dan bahkan menyentuh level terendahnya di 2708. Nah, kalau hari ini, kalau saya prediksi secara teknikal, potensi pergerakan gold atau emas masih berpeluang akan melanjutkan kenaikannya. Karena kenapa? Beberapa gejolak politik atau gejolak militer yang terjadi di Middle East ini menjadi salah satu pemicu emas masih diburu sebagai aset safe haven selain dolar Amerika yang tadi sudah saya katakan. Itu yang pertama. Yang kedua, potensi akan kembali bergerak naik ini kalau saya lihat dia akan mencoba menuju ke level 2735. Jika level 2735 berhasil di break akan menuju ke level 2745 dan level 2750. Itu kalau dari sisi resistennya. Kalau dari sisi supportnya dia akan mencoba ke level 2708 yang kemarin ya. Jika level 2708 berhasil di break, dia akan turun menuju ke level 2705 dan level 2700. Itu pergerakan harga emas. Dan kalau saya prediksi di hari ini, dia akan coba kembali menunjukkan kenaikannya atau tren bullishnya untuk pergerakan harga emas ya. Oke. Oke, itu untuk pergerakan harga emas. Dan kalau untuk pergerakan harga minyak ya, pergerakan harga minyak, kalau kita lihat pergerakan harga minyak di sini, dia akan kembali melonjak naik karena kenapa? Kekhawatiran pasokan yang terjadi di Timur Tengah ini menjadi pemicu kenaikan harga minyak ya. Saat ini kalau kita lihat pergerakan minyak sudah berada di level 71 ya. Dan sebelumnya ini mengalami penurunan. Kan padahal kita tahu semalam ada rilis data crude oil inventory ya, di mana data cadangan minyak mentah Amerika ini kembali melonjak dari minus 2,2 juta barel melonjak menjadi 5,5 juta barel. Ya, seperti itu. Nah, imbas karena kekhawatiran pasokan tersebut justru yang memicu harga minyak melonjak naik. Dan untuk di hari ini kalau saya lihat prediksi kenaikan harga minyak masih berpeluang akan melanjutkan menuju ke level 71,80 sampai dengan level 72,50 untuk pergerakan harga minyak ya, seperti itu. Oke. Selain itu juga kita tahu bahwa nanti malam itu akan ada banyak sekali rilis data ya. Dan ini nanti kita erat kaitannya dengan pergerakan harga mata uang ya. Selain tadi kita komoditi untuk oil dan di minyak
oil dan di emas ya. Sekarang kita untuk pergerakan harga mata uang atau di forex ya. Euro, pound sterling, Aussie serta yen. Yang menarik adalah bahwa nanti siang ya itu di jam 2.15 akan ada beberapa data penting dari Eropa terutama untuk di Prancis dan di Jerman yaitu France Flash Manufacturing PMI, lalu ada juga France Flash Service PMI ya, lalu ada juga Jerman baik Jerman Flash Manufacturing maupun Jerman Flash Service PMI, dan ada juga untuk di Eropa itu sendiri ya Flash Manufacturing dan Flash Service PMI. Overall untuk list data Prancis, Jerman, dan Eropa itu sendiri diprediksi akan positif untuk semuanya. Untuk Prancis, Jerman, dan Eropa. Jika diri sesuai ekspektasi, maka euro akan menguat. Ya. Pound sterling juga akan terkena imbasnya karena Inggris berada di Eropa ya, benua Eropa. Dia juga akan mensupport euro dan pound sterling. Namun antisipasi. Kenapa saya kata antisipasi? Bahwa ekonomi Eropa ini dikhawatirkan apabila kan kita tahu bahwa di bulan depan ya di bulan depan itu akan ada pemilu Amerika yang diprediksi di atas kertas Trump akan mengalami kemenangan. Jika memang benar terjadi Trump akan terpilih kembali, maka dikhawatirkan Trump akan kembali memicu yang namanya perang dagang antara Amerika dengan China ya, dan di mana Trump berencana akan melakukan tarif tinggi atau pajak tinggi terhadap barang-barang Cina sebesar 60% ya, dan sebesar 20% untuk negara-negara lainnya. Jika hal ini terjadi, maka akan terkena imbas terhadap ekonomi Eropa. Ya, ini yang menyebabkan peluang euro akan kembali mengalami tekanan. Ya, itu pound sterling. Pound sterling juga yang tadi saya katakan berpeluang akan mengalami kenaikan atau penguatan meskipun penguatan terbatas karena dibatasi oleh penguatan dari dolar Amerika. Oke, baik. Lalu untuk mata uang yen, yen dan Aussie. Oke. Untuk yen kalau kita lihat yen ini masih mengalami pelemahan ya. Karena kenapa? Kemarin sempat menyentuh level 153, saat ini kembali ke level 152.600-an. Peluang pelemahan yen karena apa? Yang pertama, arah kebijakan Bank Sentral Jepang ini dinilai kurang agresif yang pertama. Yang kedua, sudah tidak ada lagi peluang bahwa Bank Sentral Jepang ini akan menaikkan tingkat suku bunga kembali. Imbas apa? Imbas ekonomi Jepang yang dinilai hingga saat ini masih belum menunjukkan tanda-tanda yang lebih baik dari sebelumnya. Oke. Lalu Aussie ya. Aussie juga mengalami masih berada di jalur pelemahannya, tekanannya ya. Saya tambahkan untuk di Jepang, tadi saya kata sebelum saya lupa, pada time frame daily sudah terbentuk yang namanya bullish engulfing, bahwa yen masih akan berpeluang mengalami pelemahan. Lalu untuk di Aussie, Aussie pada teknikal juga mengalami pelemahan, ya karena apa? Secara teknikal di time frame daily sudah terbentuk yang namanya bearish engulfing. Jadi potensi pelemahan Aussie masih akan terjadi. Selain itu ditambah lagi juga bahan-bahan komoditas di Australia seperti biji besi dan tembaga ini juga mengalami penurunan. Ini semakin menekan pergerakan dari Aussie. Untuk perdagangan market di hari ini, kalau saya prediksi antara yen dan Aussie juga akan terus mengalami pelemahan atau tekanan. Imbas apa? Penguatan dari dolar Amerika. Oke. Selain itu juga nanti malam akan ada rilis data unemployment claim dari Amerika, lalu ada juga flash manufacturing PMI dan flash service PMI dari Amerika. Ya, untuk jobless claim, unemployment claim diprediksi akan mengalami kenaikan terbatas dari 241.000 meningkat menjadi 243.000, kurang lebih sekitar 2.000 jumlah pengangguran yang ada di Amerika. Lalu untuk data flash manufacturing dan flash service PMI, ya ini juga diprediksi akan mengalami mix yang sebelumnya untuk flash manufacturing dari 47,3 akan meningkat menjadi 47,5. Namun untuk flash service PMI dari 55,2 akan turun menjadi 55,0 ya. Jika dirilis sesuai ekspektasi, maka dolar kalau saya prediksi masih berada di jalur penguatannya ya, seperti itu. Imbas apa? Aset safe haven. Oke. Itu tadi untuk mata uang ya. Sekarang kita ke indeks saham. Indeks saham Amerika kemarin juga ditutupnya ini fix ya negatif, maksud saya negatif, di mana Dow Jones Industrial Average itu turun 0,96%, S&P juga turun sebesar 0,92%, dan Nasdaq juga ditutup turun 1,6%. Untuk di hari ini kalau saya prediksi untuk pergerakan indeks saham Amerika juga akan terus mengalami penurunan. Imbas apa? Para pelaku pasar saat ini lebih comfort atau lebih nyaman ke aset safe haven. Karena gejolak
militer yang terjadi di Middle East akan berpengaruh terhadap kondisi global. Plus wait and see para pelaku pasar akan periode atau masanya pada saat pemilu di Amerika. Ini juga menjadi salah satu pembatas aktivitas di indeks saham Amerika. Oke, lalu kita beralih ke indeks saham Asia, Nikkei dan Hang Seng ya. Kalau kita lihat untuk Nikkei dan Hang Seng, kalau secara teknikal masih akan mengalami penurunan. Saat ini berada di level 20.500 dan kalau saya prediksi masih akan melanjutkan penurunannya. Imbas apa? Imbas belum jelasnya langkah yang akan diambil oleh pemerintahan China yang diprediksi akan meluncurkan stimulus untuk merangsang pertumbuhan ekonominya, namun hingga saat ini belum ada informasi yang jelas dan pasti mengenai kapan dilaksanakannya stimulus tersebut. Ini yang membebani pergerakan dari Hang Seng. Karena kita tahu Hang Seng ini adalah indeks sahamnya Hong Kong ya, seperti itu. Oke, lalu kita beralih ke Nikkei ya. Untuk Nikkei sendiri kalau kita perhatikan ini masih bergerak di level 38, 39, bahkan sempat turun ke level 37.700. Nah, kalau secara teknikal, pergerakan Nikkei ini cenderung sideways karena kenapa? Wait and see mengenai arah kebijakan yang akan diambil oleh Bank Sentral Jepang, ya. Nah, kalau secara teknikal, potensi pergerakan Nikkei masih akan melanjutkan kenaikannya imbas pelemahan dari mata uang yen. Saat ini bergerak di level 38.200 dan 38.300 ya, seperti itu. Potensinya akan menuju kenaikan menuju ke level 38.500 dan level 39 untuk pergerakan Nikkei seperti itu ya. Oke. Dan nanti malam akan ada banyak rilis data yang pastinya akan berpengaruh terhadap pergerakan market. Jadi untuk sobat trader antisipasi untuk pergerakan market tersebut ya. Dan itu adalah market review yang bisa saya informasikan ke teman-teman. Semoga bisa berguna untuk sobat trader sebelum melakukan entry posisi di market. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Salam trading. Terima kasih.